Baik, selamat siang kepada para asisten lab Geoindraja. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil field check Geoindraja dari kelompok 2 Geoindraja. Saya sendiri bernama Cecilia Debbie, NIM 114 dari PUT 2. Langsung saja kita masuk ke dalam outline yang akan dibahas pada hari ini. Nah, dari yang pertama itu ada pendahuluan yang membahas bagian bab 1 dan bagian bab 2 metode penelitian, kemudian masuk ke dalam pembahasan, kemudian masuk ke dalam geologi daerah Yogyakarta, dalam hal ini daerah penelitian, kemudian masuk ke dalam potensi positif negatif, dan masuk kesimpulan. Nah, dari pendahuluannya sendiri kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu geomorfologi dan penginderaan jauh. Menurut Van Zuidam tahun 1979, geomorfologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan dan proses yang mempengaruhi pembentukannya, serta menyelidiki hubungan timbal balik antara bentuk lahan itu sendiri dengan proses dalam ketatanan keruangannya. Nah, dari penginderaan jauh sendiri itu berarti suatu ilmu atau metode pengumpulan data informasi tanpa adanya kontak langsung dengan objek yang sedang diteliti. Jadi keduanya ini saling berhubungan, di mana penginderaan jauh ini menjadi sebuah alat oleh geologis dalam pemetaan geologi yang berkaitan dengan si geomorfologinya. Karena dengan adanya penginderaan jauh, kita tuh dapat menginterpretasikan hanya menggunakan citra yang akan menjadi lebih mudah, murah, cepat, akurat, dan juga tepat sasaran. Nah, tetapi setelah kita melakukan interpretasi itu, tetap harus dilakukan field check untuk memeriksa kembali apakah interpretasi kita itu tuh sudah benar, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, atau mungkin ada kekeliruan, atau bahkan kondisi alamnya itu sudah berubah. Jadi kita dari sini kita tidak perlu melakukan kita tidak perlu melakukan lapangan untuk pengambilan data karena kita sudah memiliki data berupa citra tadi. Jadi kita hanya perlu field check aja apakah kita benar sesuai dengan interpretasi tersebut. Nah, kemudian masuk ke dalam maksud dan tujuannya. Dari maksudnya sendiri ini dilakukan field check ini untuk agar praktikan itu dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat dan membandingkan hasil pengerjaan interpretasi mereka dan juga kondisi sebenarnya, apakah benar atau tidak. Kemudian aplikasi dari teori dan materi yang didapat di kelas ataupun di lab itu bisa langsung didapatkan bukti nyata di lapangan. Tujuannya sendiri itu dapat melatih praktikan untuk dapat berpikir kritis dalam menyesuaikan hasil interpretasinya dengan kondisi sebenarnya. Kemudian kita juga bisa langsung memahami bentuk lahan dan teksturnya secara langsung di lapangan, terus bisa mendorong praktikan itu tuh untuk mengetahui lebih jauh tentang daerah penelitian kita. Masuk ke dalam metode penelitian, yang pertama kita memulai dalam pendahuluan, yaitu dengan studi pustaka, kita membaca mengenai daerah penelitian kita, kemudian kita melakukan interpretasi foto citra di lab. Nah, di sini kita ada 4 jalur foto citra, kemudian kita melakukan output berupa peta pola pengalirannya, peta geomorfologi, kemudian peta stratigrafi terbatas. Setelah semua hasil interpretasi kita telah dikumpulkan menjadi satu, kita akan melakukan tahapan pengumpulan data di lapangan, yaitu field check, di mana kita melihat deskripsi singkapan kita, apakah daerah yang kita plot sebagai litologi ini dan stratigrafi terbatas ini tuh benar atau tidak. Kemudian litologinya bagaimana, terus kita buat profil kasarnya apabila dia dibutuhkan profil, morfologinya itu bagaimana, bentuk lahannya itu seperti apa, hubungan stratigrafi setiap STA-nya itu bagaimana dengan geologi daerah penelitiannya sendiri. Dan tidak lupa dengan didokumentasikan berupa foto bentang alam, singkapan, dan juga litologi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap analisis dan pengolahan data, di mana hasil dari tadi kita field check itu tuh kita olah lagi sebagai revisian atas peta pola pengaliran, geomorfologi, dan juga stratigrafi terbatas, sehingga telah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Nah, setelah kita membuat hasil revisinya, kita membuat laporan dan juga PPT untuk dipresentasikan hasil dari kelompok kita masing-masing. Kemudian dilakukan presentasi ini dan selesai. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam geologi regional. Jadi menurut Bemelan tahun 70, Pulau Jawa itu secara fisiografi terbagi atas 4. Dan kita itu tuh masuk ke dalam bagian Jawa Tengah. Nah, ini sendiri merupakan menurut Ki Surono bahwa tempat daerah penelitian kita itu masuk ke dalam formasi pegunungan selatan, di mana dia terbagi menjadi 3 periode, yaitu pravulkanisme yang terdiri atas basement. Basement itu terdiri dari batuan malihan, kemudian ada formasi wungkal gamping yang terdiri dari wungkal, batu pasir kuarsa, dan gamping, batu gamping terumbu. Kemudian ke butak ada batu pasir, ada batu lanau, batu lempung,
kemudian masuk ke dalam periode vulkanisme diawali oleh semilir, di mana di sini sudah ada material tufan yang menunjukkan bahwa ada aktivitas vulkanisme, masuk ke Ngelanggeran yang ada bereaksi aliran, bereaksi gunung api, tufan, dan ada aliran lava. Kemudian masuk ke Sambipitu, di mana di sini mulai menurun aktivitas vulkanismenya dan muka air laut itu mulai meningkat. Jadi dia sebagai transisi, di mana di sini sudah bersifat karbonatan, sehingga pencirinya batu pasir karbonatan. Kemudian masuk ke Oyo Wonosari dan Kepek yang saling menjari, di mana di sini ditemukan batu gamping berlapis dan juga batu gamping terumbu. Kemudian masuk ke dalam endapan gunung api Merapi Muda yang dicirikan oleh tufan, bereaksi, batuan beku, dan masuk ke endapan aluvial berupa aluvium. Nah, dari geologi regionalnya sendiri, ini merupakan tata geomorfologinya. Jadi kita itu bisa menentukan bentuk-bentuk lahan berdasarkan bentuk asal yang ada. Nah, bagian sebelah kanan ini merupakan peta geomorfologi daerah Jogja. Itu bagaimana? Di sini ada keterangannya masing-masing berdasarkan warnanya. Itu memiliki bentuk lahan yang berbeda-beda. Nah, di sini dia terdapat bentuk asal vulkanik, struktural, karst, fluvial, dan eolian. Sedangkan pada bagian sini, ini merupakan peta geomorfologi daerah Yogyakarta atau daerah penelitian kita itu secara 3D. Jadi daerah penelitian kita itu mulai dari sini hingga daerah sini. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam geomorfologinya. Jadi dalam geomorfologi itu dia mencakup proses geologi yang mempengaruhi pembentukannya, mulai dari pola pengaliran, bentuk lahan, litologi, stratigrafi, struktur geologi, hingga pengaruh magmatogeniknya. Nah, jadi di sini bentuk lahan yang kita dapat itu tuh berupa perbukitan struktural, gawir sesar, gawir garis sesar, lereng struktural, dataran fluvio vulkanik, intrusi vulkanik, cekungan vulkanik, perbukitan terkikis, dataran antar bukit, bukit terisolasi, perbukitan kars, tubuh sungai, dataran bekas rawa, gosong sungai, laut, gisik, beting, dan gumuk pasir. Nah, kemudian pola pengaliran yang didapat juga banyak. Ada multibasinal yang menunjukkan kars, kemudian paralel yang daerah curam, dendritik yang daerah landai, ada trelis, ada sentripetal, ada radial, bahkan ada pola pengaliran ubahan berupa half radial dan juga subdendritik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan di mana ini membahas tentang data-data yang kita ambil selama field check. Di sini ada 8 stop site, mulai dari stop site yang pertama, dia termasuk ke dalam jalur 3 foto udara. Ini merupakan kenampakannya di foto udara. Kemudian stop site 1 ini terbagi atas 2 lokasi pengamatan. Jadi ini merupakan bentang alam lokasi pengamatan 1. Nah, di mana di sini kita bisa melihat adanya gawir sesar di sebelah kiri, terus gawir garis sesar. Di sini gawir garis sesar itu dikatakan garis sesar karena bidang sesarnya tidak di sini. Kemudian di sini ada dataran fluvio vulkanik, terus di sini ada dataran antar bukit, terus di sini ada bukit bengkal yang berupa bukit terisolasi. Nah, jadi pada ST1 LP1 kita mendapatkan litologi berupa bereaksi vulkanik. Nah, ini merupakan bagaimana penampang melintang yang menunjukkan gawir tadi. Jadi di sini ada gawir sesar dan juga gawir garis sesar. Nah, ini menunjukkan bahwa proses erosinya tuh dominan dan juga dia berlapis karena ada bandit. Nah, kemudian masuk ke lokasi pengamatan 2, di sini kita lihat morfologi berupa perbukitan dengan dip yang mirip-mirip, sehingga dikatakan perbukitan homoklin, dengan ditemukan litologinya berupa andesit. Nah, ini sesuai dengan menunjukkan bahwa dia ini merupakan aliran lava. Jadi dari stop site 1 ini sendiri, dia bisa dikatakan termasuk ke dalam formasi Ngelanggeran, sesuai dengan pencirinya yaitu ada bereaksi vulkanik tadi dan juga andesit berupa lava. Masuk ke dalam stop site 2 juga masih di dalam jalur 3 foto udara. Nah, jadi stop site 2 ini ada 4 lokasi pengamatan. Di lokasi pengamatan yang pertama, ini kita menemukan aliran lava yang menjadi suatu penciri batuan bekunya, di mana di sini ada hydraulic fracture. Di sini tidak ada hydraulic fracture karena dia sudden death. Jadi ini merupakan ujung aliran lava yang tiba-tiba sudden death sehingga tidak terbentuk hydraulic fracture-nya. Nah, lavanya itu sendiri berupa andesit. Kemudian masuk ke LP2, di sini kita menemukan hydraulic fracture. Jadi di sini itu berupa rongga-rongga tempat keluarnya gas atau struktur vesikuler. Ini menunjukkan kalau misalnya di sini juga merupakan aliran lava, tapi dia tidak sudden death sehingga ada hydraulic fracture-nya. Nah, di sini juga berupa andesit. Jadi LP2, LP1 dan LP2 ini masih termasuk ke dalam formasi Ngelanggeran tadi.
Nah, masuk ke dalam LP3, ini dia menunjukkan sedimen yang berlapis atau batu pasir seperti itu. Struktur perlapisannya itu ke arah barat. Nah, di sini dia berupa breksi vulkanik. Kemudian masuk ke dalam lokasi pengamatan 4. Nah, di sini ditemukan kontak antara piroklastik tuff dan juga batuan sedimen silisiklastik. Jadi, di sini ditemukan batu pasir karbonatan dan juga ada tufan. Nah, di sini itu bisa menunjukkan kontak antara si sambipitunya. Nah, di sini ada batu pasir, terus ada tuff. Maksud saya ini ST2 ini masuk ke dalam formasi semilir sebab dia berupa tufan sesuai dengan penciri dari semilir sendiri yang bersifat tufan. Kemudian batu pasir itu menunjukkan bagian semilir bagian atas karena dia sudah ada batu pasir kerikilan. Nah, sedangkan ya. Jadi bisa dikatakan dari sini bahwa ST2 itu umurnya itu lebih tua dibandingkan ST1, di mana ST2 tadi kan yang ini ada batu pasir dan tuff itu menunjukkan dari formasi semilirnya, yaitu formasi semilir atas dan bawah, dan juga dari lokasi pengamatan 1 dan 2 di ST2 itu sudah termasuk ke dalam formasi ngelanggeran. Jadi ST2 itu lebih tua dibandingkan ST1. Nah, kemudian masuk ke dalam ST3. ST3 ini sudah masuk ke dalam jalur 2 foto udara. Ini merupakan bentang alamnya, di mana di sini itu terdapat banyak vegetasi dan juga di sini litologinya itu berupa batu pasir karbonatan. Jadi di sini kelihatan bahwa dia tuh ada 3 lapisan. Dia ada 3 lapisan, bidang lapisannya itu tegas. Ketiganya tuh sama-sama batu pasir karbonatan, hanya saja dia semakin menghalus ke atas. Jadi di sini dia kasar, terus dia sedang, terus dia halus. Nah, ini merupakan penciri dari si sambipitu, di mana kita tahu bahwa dia batu pasir karbonatan yang semakin ke atas dia berangsur semakin halus. Nah, jadi ini bisa dibilang zona transisi di mana dia merupakan penciri dari formasi transisi sendiri, yaitu sambipitu. Nah, kemudian masuk ke dalam ST4. ST4 ini juga masuk ke dalam jalur 2 foto udara. Nah, di sini kita menemukan perselingan antara batu pasir karbonatan dan juga tuff. Nah, di sini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ST5. ST5 ini juga termasuk ke dalam jalur 2 foto udara. Nah, di sini kita menemukan ada kedudukan. Kedudukannya itu N100 derajat east, north 100 derajat east dengan dipnya 32. Dan memiliki kemiripan litologi itu sama seperti ST3, yaitu batu pasir karbonatan. Dengan ukuran butirnya itu lebih halus lagi. Jadi secara stratigrafi, dia itu lebih rendah dibandingkan topside yang sebelumnya. Nah, jadi dia tuh tersusun atas batuan sedimen dengan ukuran butir yang lebih halus. Terus masuk ke dalam topside 6 yang masih dalam jalur 2 foto udara. Nah, di sini itu ditemukan struktur sheeting joint, di mana dia menunjukkan pergerakan magma pada saat dulunya itu terbentuk itu bagaimana. Di sini juga ditemukan adanya hydraulic fracture atau rekahan yang tidak beraturan yang menunjukkan adanya proses pendinginan magma atau lava secara cepat, seperti yang ada di ST2 tadi. Nah, ini juga berupa lava andesit. Nah, kemudian masuk ke dalam stopside 7. Stopside 7 ini sudah masuk ke dalam jalur 1 foto udara. Nah, di stopside 7 ini merupakan stopside di mana kita field check untuk indikasi struktur sesar, di mana di sini paling banyak nih sesar yang kelihatan. Di sini bahkan ditemukan 6 pola sesar dengan bukti data bidang sesar dan juga gores garis yang ada di sini. Nah, di sini morfologinya itu berupa perbukitan, tepatnya perbukitan kars. Jadi pada saat dijelaskan kemarin, kalau misalnya perbukitan kars itu tuh tidak hanya dipengaruhi oleh komposisi litologinya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh tektoniknya. Jadi karena dia ada tektonik yang ngarah ke sini dan juga ngarah ke sini saling berpotongan, sehingga menyebabkan terbentuknya si kars-kars tadi. Nah, ini merupakan litologinya berupa kalkarenit berdasarkan grabau. Nah, jadi lokasi pengamatan di subset 7 itu ada 2, ada 1 dan 2. Nah, pada lokasi pengamatan 1 itu yang tadi kita lihat itu ada indikasi sesar-sesarnya. Terus di lokasi pengamatan 2 itu kita lihat ada mata air. Di mana di mata air ini tuh dia terdiri atas batu gamping dan napal. Nah, kita ketahui bahwa napal itu sendiri kan merupakan lapisan yang bersifat impermeable, sehingga dia
lapisan napal inilah yang menghasilkan si mata airnya, dan disinilah bukti bahwa si mata airnya tuh ada gitu loh. Nah, jadi ini tuh di tengah-tengah antara batu gamping seperti itu. Nah, di sini keluar ada mata air yang panas gitu. Itu karena si impermeable-nya tadi, lapisan tadi itu dipotong oleh sesar, terus terjadi erosi, makanya dia bisa tersingkap terus ngeluarin si mata air panasnya. Nah, ini merupakan ilustrasi gimana tadi tektoniknya. Jadi ada gaya, terus terjadi kan sesar-sesar kelurusan kayak gini. Nah, jadi sesar-sesar tektonik inilah yang menyebabkan terbentuknya si perbukitan kars tadi. Terus masuk ke dalam Southside 8 yang terakhir. Nah, di sini ini merupakan bentang alam Southside 8. Di sini tuh jauh dia berupa gawir seperti apa ya, gardu pandang kayak gitu. Dia di sini ditemukan ada dua litologi antara batuan beku dan juga batu gamping. Cuman kita tuh tidak bisa ngelihat karena udah jauh dan juga tertutup oleh vegetasi, di mana di bagian bawahnya itu tuh berupa dataran bekas rawa yang sangat kaya akan air sehingga dia kaya juga akan vegetasi. Jadi sudah tertutup oleh vegetasi yang lebat. Makanya kita tidak bisa ngelihat. Tapi di sini juga terlihat bahwa adanya morfologi perbukitan yang seperti ini, dan di sini ini merupakan dataran bekas rawanya. Nah, jadi dari sejarah geologinya sendiri itu yang pertama kan dari ST1-nya itu dia termasuk ke dalam Nganggeran. Kemudian ST2, LP1, LP2 dia termasuk Nganggeran. Terus ST2, LP34 itu termasuk ke dalam Semilir. Terus dari yang tadi ST3 itu termasuk ke dalam Sambi Pitu. Nah, terus dari ST4, 5, 6 dia itu masuk ke dalam formasi dia termasuk ke dalam formasi. Nah, jadi seperti tadi stop set 3, 4 stop set 3, 4, 5 itu termasuk ke dalam si Sambi Pitunya, di mana di sana ada batu pasir karbonatanya dan juga ada tufnya. Terus masuk ke dalam stop set 7. Stop set 7 itu menunjukkan dari si formasi Oyo Wonosari kalau dari interpretasiku, karena dia menunjukkan litologi batu gamping. Nah, terus dari stop set 8 sendiri dia termasuk ke dalam endapan Gunung Api Merapi Muda, di mana di sini juga ditemukan adanya si batuan beku tadi yang menunjukkan salah satu penciri dari endapan Gunung Api Merapi Muda, dan si batu gampingnya itu dari si formasi Oyo Wonosarinya. Terus di sini kan kita tahu ada dataran fluvio vulkanik di mana dia endapannya berupa aluvial. Nah, itu termasuk ke dalam endapan aluvium yang ada di Pegunungan Selatan. Untuk sejarah geologinya mungkin seperti itu. Nah, potensi positif negatifnya sendiri untuk ada intrusi dan sesar itu berpotensi menghasilkan mineral alterasi yang memiliki nilai ekonomis sehingga bisa ditambang. Kemudian dari intrusi itu juga dia juga menghasilkan panas bumi, terus bisa menghasilkan mata air juga. Terus adanya bentuk asal kars itu dia mendukung adanya tambang batu kapur. Terus ada bentuk asal fluvial juga bisa jadi si penambangan pasirnya, aluvialnya juga bisa jadi pasir untuk digunakan dalam bangunan. Kemudian kita juga memiliki kenampakan alam yang indah seperti ada gua, pantai, gurun pasir. Itu bisa jadi pariwisata walaupun itu menurunkan nilai geologinya. Kemudian dari potensi negatifnya itu sesar aktif itu berpotensi menyebabkan gempa bumi. Kalau misalnya gunung apinya aktif, itu juga dia berpotensi dalam letusan gunung api yang sangat aktif, terus bisa menyebabkan gempa bumi. Terus kalau gempa buminya skala Richternya itu tinggi, dia bisa menyebabkan tsunami hingga tanah longsor. Terus kalau misalnya dia morfologinya rendah, terus dekat kawasan sungai, dia bisa terkena banjir dan juga tsunami. Kalau kelarangannya curam, dia bisa tanah longsor kayak gitu. Dari kesimpulannya sendiri, jadi daerah Velcek itu termasuk dalam zona Pegunungan Selatan di bagian Jawa Tengah, terus dia termasuk ke dalam formasi mulai dari Semilir hingga ke dalam endapan aluvium. Daerah Velcek ini juga ditemukan beberapa pola pengaliran berupa MBS, PRL, terus ada DND, ada TRL, ada CPL, ada RDL, ada SDN, sama half radial HRD. Kemudian dia termasuk ke dalam bentuk lahan, ada perbukitan struktural, garis sesar, garis sesar, lereng struktural, cekungan vulkanik, intrusi vulkanik, dataran fluvio vulkanik, perbukitan terkikis, dataran antar bukit, bukit terisolasi, perbukitan kars, tubuh sungai, dataran bekas rawa, gosong sungai, laut, gisik, peting, dan gumuk pasir. Terus litologi yang ditemukan juga berupa breksi vulkanik, andesit, tuf, batu pasir karbonatan, ada batu pasir karbonatan tufan, ada batu pasir, dan juga batu gamping.
seperti kalkarenit. Nah, ini merupakan hasil dari ACC kami yang kemarin. Ini merupakan lampiran dari peta-petanya, peta stratigrafi terbatas, lahan, pola pengaliran, kemudian ini merupakan penampang sayatan geomorfologi. Ini merupakan penampang dari stratigrafi terbatasnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.